Selamat siang pemirsa, Berita Nusantara kembali menyapa Anda pada hari ini. Sejumlah berita aktual akan kami sajikan untuk Anda. Bersama saya Haifatunisa, inilah Berita Nusantara selengkapnya. Informasi yang pertama pemirsa, sebuah kondisi miris terjadi di industri otomotif tanah air, yakni maraknya pemutusan hubungan karyawan ketika Kementerian Perindustrian tengah gencar meminta ke agen pemegang merek atau APM dari berbagai industri otomotif ternama untuk tidak memutus hubungan kerja pegawainya. Permintaan tersebut hadir bukan tanpa alasan, dikarenakan saat ini kondisi perekonomian di dalam negeri tengah dalam kondisi sulit. Menurut keterangan Rahmat Basuki, selaku Sekretaris Jenderal Gabungan Industri Alat-Alat Mobil dan Motor atau GIAM, mengatakan PHK tersebut mulai berjalan sejak pertengahan tahun 2024 lalu. Rahmat lalu menyebut bahwa jumlah karyawan yang mengalami PHK sebesar 3 hingga 23% dari total karyawan milik perusahaan. Adapun GIAM sendiri kini beranggotakan 250 perusahaan komponen otomotif berskala kecil hingga berstatus industri semi padat karya. Rahmat menyebut bahwa PHK yang terjadi merupakan perkiraan atau situasi dari industri otomotif yang tak menentu sejak tahun 2023 lalu. Sementara itu, berdasarkan data milik Gaikindo menyebut, penjualan retail kendaraan roda 4 mengalami penurunan per Januari hingga Juli 2025 sebesar 10% dari 541 unit. Rahmat lalu menyebut bahwa kondisi ini mengakibatkan APM tidak bisa menahan diri untuk tidak melakukan PHK. Oleh karena itu, Rahmat meminta bantuan dari pemerintah untuk meredam gejolak PHK massal pada industri komponen otomotif. Java TV melaporkan. Informasi berikutnya pemirsa, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS dikabarkan terus memperluas jaringan mitra dengan berbagai badan usaha untuk memastikan agar seluruh pekerja terlindungi oleh Program Jaminan Kesehatan Nasional atau JMK. Hal ini sejalan dengan peran JKN sebagai pilar pendukung penting dalam keberlangsungan dunia usaha. Hal tersebut diungkap oleh Kepala Hubungan Masyarakat BPJS Kesehatan, Rizky Anugrah dalam keterangannya pada Jumat 29 Agustus lalu, mengatakan bahwa badan usaha yang mendaftarkan pekerjaannya ke JKN merupakan bentuk investasi jangka panjang. Rizky menyebut, pertumbuhan badan usaha yang menjadi mitra BPJS kian meningkat. Rizky menambahkan pendaftaran pekerja ke JKN merupakan bentuk dari investasi kesehatan, produktivitas, serta keberlanjutan usahanya, sehingga tidak dapat disebut sebagai beban. Selain itu, karyawan yang memiliki JKN akan membuat badan usaha lebih stabil karena pekerjaannya merasa terlindungi. Di akhir, Rizky menyebut beberapa manfaat bagi pekerja yang memiliki JKN. Pertama, pekerja merasa terjamin dalam mengakses pelayanan kesehatan dasar. Kedua, perlindungan kesehatan mencakup semua pekerja. Ketiga, jaminan kesehatan akan meningkatkan rasa aman dan loyalitas pekerja ke perusahaan. Java TV melaporkan. Beralih ke ranah internasional pemirsa, Turki dikabarkan memutus hubungan ekonomi dengan Israel imbas agresi brutal yang dilakukan oleh pasukan Israel ke Palestina sejak tahun 2023 lalu. Hal tersebut diungkap oleh keterangan Menteri Luar Negeri Turki, Hakan Fidan, dalam keterangannya pada Jumat 29 Agustus lalu. Hakan menyebut selain memutus hubungan ekonomi dengan Israel, Turki juga menutup rapat wilayah udaranya bagi pesawat Israel. Adapun penutupan wilayah udara tersebut menyebabkan pengalihan perjalanan serta menambah waktu tempuh penerbangan bagi pesawat-pesawat milik Israel. Fidan juga menyebut bahwa pemerintah Israel telah melakukan genosida terhadap Gaza selama 2 tahun terakhir dan mengabaikan nilai kemanusiaan. Sebagai tambahan informasi, Turki juga menjadi salah satu negara yang lantang dalam mendukung kemerdekaan Palestina serta mengecam tindakan Israel. Selain itu,
Turki juga kerap menyampaikan dukungan ke Palestina melalui berbagai forum internasional. Java TV melaporkan. Selanjutnya, Menteri Kebudayaan Fadly Zon menekankan pentingnya penghidupan kembali terhadap potensi budaya di Papua Barat Daya, khususnya di Raja Ampat. Pasalnya kawasan ini selain dikenal akan pariwisatanya, juga menyimpan kekayaan budaya serta tradisi. Hal tersebut disampaikan oleh Fadly dalam keterangannya pada Sabtu 30 Agustus lalu. Selain menekankan pentingnya penghidupan potensi budaya, ia juga memberikan beberapa potensi budaya yang dapat dihidupkan, antara lain tarian dan beberapa alat musik tradisional khas daerah tersebut. Fadly juga menyebut bahwa pelestarian budaya tak hanya sekedar identitas dan sejarah, namun juga berperan strategis dalam memperkuat sektor pariwisata. Oleh karena itu, diharapkan nantinya kebudayaan dan pariwisata dapat berjalan secara beriringan. Kementerian Kebudayaan dan pemerintah daerah, komunitas, serta pegiat seni budaya berkomitmen untuk menjaga serta mengembangkan warisan budaya Papua Barat agar tetap hidup, relevan, serta memberi manfaat bagi masyarakat maupun bangsa. Java TV melaporkan. Berikutnya pemirsa, Amerika Serikat melarang Presiden Palestina Mahmud Abbas ke New York untuk mengikuti sidang Perserikatan Bangsa-Bangsa yang akan dilaksanakan beberapa waktu mendatang. Dilansir dari CNN Indonesia, larangan tersebut disampaikan oleh Amerika Serikat melalui Menteri Luar Negerinya pada Jumat 29 Agustus lalu. Selain itu, Amerika Serikat juga melarang sebanyak 80 orang anggota Organisasi Pembebasan Palestina atau PLO serta Otoritas Palestina atau PA di tepi barat untuk hadir dalam sidang tersebut. Sebelumnya Abbas sempat dikabarkan akan menghadiri langsung sidang umum PBB di New York yang akan dilaksanakan dalam beberapa waktu mendatang. Adapun Abbas diagendakan akan menghadiri pertemuan puncak yang diselenggarakan oleh Prancis dan Arab Saudi. Sementara itu, Palestina mengatakan bahwa pihaknya terkejut atas langkah Amerika Serikat yang melarang pemimpinnya untuk hadir di sidang umum tersebut. Mereka menyebut bahwa pelarangan tersebut merupakan pelanggaran markan besar PBB. Adapun pelarangan ini dilakukan oleh Amerika dengan menolak visa dari Abbas dan beberapa pihak Palestina lainnya. Amerika Serikat berdalih, penolakan tersebut dilakukan untuk mencegah aksi ekstremisme, keamanan, serta kebijakan luar negeri. Java TV melaporkan. Selanjutnya dari Israel pemirsa, pemerintah dan aparat Israel dilaporkan melakukan intervensi atas upaya penggalangan donasi bantuan untuk Gaza, Palestina yang dilakukan di Yerusalem. Dilansir dari CNN Indonesia, menyatakan aparat kepolisian Israel dikabarkan membatalkan acara di Yerusalem yang bertujuan untuk menggalang dana bantuan untuk anak-anak di Gaza. Adapun perintah tersebut dikeluarkan oleh Komandan Kepolisian Distrik Yerusalem atas alasan undang-undang anti-terorisme. Sementara itu, menurut pejabat Israel, acara penggalangan tersebut dinilai akan menampilkan kegiatan yang bertujuan untuk mendanai kelompok teror Hamas. Adapun penggalangan dana ini diinisiasi oleh sebuah organisasi Yahudi Arab. Di akhir, menurut keterangan salah satu media lokal milik Israel, Haaretz mengatakan bahwa penyelenggara donasi telah dipanggil kepolisian Yerusalem pada malam hari sebelum pembatalan penggalangan dana. Java TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya. Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan bahwa pihaknya memastikan bahwa aturan impor etanol tanpa kuota maupun rekomendasi akan terus berlaku mulai Jumat pekan lalu, meski menuai beragam protes petani tebu. Hal tersebut disampaikan oleh Budi pada Jumat 29 Agustus lalu. Budi menyebut bahwa aturan impor etanol telah ada sejak dulu. Namun hal yang membedakan adalah aturan impor yang sekarang tidak perlu menggunakan rekomendasi.
Budi menyebut bahwa aturan Permendak nomor 16 tahun 2025 mengenai kebijakan dan pengaturan impor hanya membahas tentang penghapusan persyaratan rekomendasi impor. Budi menambahkan bahwa tren impor tetes tebu dalam 5 tahun terakhir kian menurun, sehingga tidak akan mengganggu produksi tebu lokal. Namun Budi mengatakan bahwa evaluasi akan terus berjalan setelah kebijakan berjalan. Kebijakan ini diprotes oleh Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia atau APATRI karena menganggap mengancam penyerapan cairan hasil produksi tebu dalam negeri. Adapun cairan tersebut nantinya juga diubah menjadi etanol yang juga menjadi sumber pendapatan petani melalui hasil akhir pengolahan tetes tebu. Java TV melaporkan. Selanjutnya, Pengurus Pusat Perhimpunan Ekonomi Pertanian Indonesia atau Perhepi, Kudori menyampaikan pemerintah harus memastikan bahwa beras stabilisasi pasokan dan harga pangan atau SPHP yang disalurkan melalui program operasi pasar dan bantuan pangan memiliki kualitas yang baik. Hal tersebut disampaikan oleh Kudori dalam keterangannya pada Jumat 29 Agustus lalu. Selain itu, Kudori juga menyoroti kualitas beras stok Bulog yang sebagian besar berusia 1 tahun sehingga berpotensi berbau apek. Selain itu, Kudori juga menyebut bahwa beras hasil penyerapan dari gabah lokal dengan kualitas beragam tidak akan bertahan lama. Ia juga menyampaikan bahwa saat ini kondisi retail banyak yang memiliki kekurangan stok beras sehingga SPHP bisa dijadikan alternatif. Namun ia meminta agar kualitasnya harus benar-benar baik. Kudori juga berpendapat bahwa perlunya mengubah strategi operasi pasar agar lebih efektif. Ia berpendapat, operasi pasar tak hanya dilakukan melalui toko binaan dari pemerintah, namun juga dapat menggandeng pedagang di pasar, termasuk pasar induk. Java TV melaporkan. Masih di pemerintahan pemirsa, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mempersilahkan agar masyarakat menukarkan beras SPHP apabila terdapat indikasi kerusakan ke Bulog. Hal tersebut diungkap oleh Amran kala berada di Jakarta, Sabtu 30 Agustus lalu. Mentan juga menyebut semisal konsumen terlanjur membuka kemasan yang baru, serta memiliki indikasi beras rusak dapat langsung ditukarkan. Amran menyebut bahwa semua beras yang diproduksi oleh petani di Indonesia memiliki kualitas yang baik. Oleh karena itu, apabila ada konsumen yang menemukan permasalahan pada kondisi beras, maka bisa dipastikan permasalahan tersebut berasal dari penyimpanan. Sementara itu, Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani menyebut bahwa distribusi beras program SPHP pada 29 Agustus 2025 mencapai 6.000 ton dalam sehari, yang nantinya akan digunakan sebagai upaya dalam menjaga stabilitas harga beras di pasaran. Java TV melaporkan. Informasi terakhir sekaligus penutup pemirsa, Kementerian Pariwisata melakukan penguatan standar keselamatan dan keamanan wisata Arung Jeram yang menjadi salah satu kegiatan wisata potensial di tanah air. Hal tersebut diungkap oleh staf ahli Menteri Pariwisata bidang manajemen krisis, Fajar Hutomo dalam keterangannya pada Sabtu 30 Agustus lalu. Ia mengatakan kegiatan Arung Jeram merupakan kegiatan wisata yang berisiko tinggi serta rentan bencana. Oleh karena itu, diperlukan adanya standar untuk memastikan keselamatan dan keamanan kegiatan tersebut. Selain itu, kategori risiko wisata Arung Jeram juga diatur dalam Permenkraf nomor 4 tahun 2021. Dengan demikian, penguatan standar operasional perlu dilakukan agar para pelaku wisata Arung Jeram dapat memastikan seluruh peralatan dan pelayanan yang diberikan kepada wisatawan dapat optimal dari segi keselamatan dan keamanan. Java TV melaporkan. Baik pemirsa, informasi tadi sekaligus menjadi penutup perjumpaan kita hari ini. Saya Haifatunisa dan segenap tim redaksi yang bertugas pamit undur diri. Selamat siang, salam berita Nusantara.